ada satu pertanyaan, jika betul bahwa semua perbuatan manusia itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan, lantas apakah manusia itu masih bertanggung jawab atas perbuatannya? Saya ulangi lagi, seandainya memang betul perbuatan manusia sudah ditakdirkan oleh Tuhan, lantas apakah manusia masih bertanggung jawab akan perbuatannya? Nah, ini pertanyaan yang sudah lama dan sering kita dengar, karena menjadi bahan pemikiran, perenungan, dan perdebatan itu di kalangan para ahli agama. Bahkan sampai timbul paham Jabari dan sebagainya. Itu karena itu pertanyaan, seandainya manusia itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan, maka manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Baik, mari kita bahas ini. Betulkah demikian ya? Kita lihat dulu perbuatan manusia, bahwa takdir itu memang ada untuk manusia, namun yang maha mengetahui takdir manusia, baik di masa lalu, di hari ini, di masa depan, dan di akhirat, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikatnya tidak tahu, nabi rasulnya tidak tahu, manusianya pun juga tidak tahu, bahkan seluruh alam semesta ini tidak tahu takdir hidup manusia bagaimana. Seorang manusia, apakah besok itu dia akan makan nasi atau tidak, apakah dia itu kelak suatu ketika di akhirat di surga atau neraka, itu hanya Allah yang maha tahu, yang mengetahuinya. Jadi tidak ada satupun yang mengetahui bagaimana takdir hidup seseorang, walaupun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kita lihat dulu bagaimana logika kita memahami siapa yang akhirnya harus bertanggung jawab. Seorang yang mencuri, itu kan tidak tahu apakah dia itu mencuri hari itu, suatu ketika hari itu mencuri, apakah takdirnya itu adalah mencuri, tidak tahu. Seorang yang berbuat jahat suatu ketika, dia juga tidak tahu apakah sudah ditakdirkan dia itu berbuat jahat di hari itu. Dia baru tahu kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, di ilmunya Allah itu dia menjadi misalkan penjahat adalah setelah dia itu berbuat jahat. Kita perhatikan dulu mana antara perbuatan jahat dengan dia tahu bahwa dia itu ternyata sudah ditakdirkan berbuat jahat. Dulu mana? Kita ulangi ya, supaya kita paham agak halus dan pelan ini. Jam 10 pagi seseorang berbuat maksiat. Jam 9.59 dia tidak tahu bahwa dia itu ditakdirkan oleh Allah jam 10 kemudian akan berbuat maksiat. Jadi setelah dia itu berbuat maksiat jam 10, itu baru tahu kalau dia itu ditakdirkan Allah berbuat maksiat jam 10. Artinya apa? Dia itu perbuatannya terjadi lebih dahulu,
kemudian tahu bahwa ini takdir Allah. Jadi tidak bersamaan. Takdir Allah itu diketahui seseorang setelah terjadi, baik itu dalam menit maupun detik maupun jam maupun hari maupun tahun. Di situ kita lihat artinya bahwa hukum ini berlaku, bahwa yang bertanggung jawab itu adalah pelakunya. Dan apabila dia itu lebih-lebih dilakukan dengan sadar dan penuh ingatan, maka dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Dan yang mengadili itu kan di akhirat itu para pekerja, yang mensidang itu para pekerja, yaitu malaikat. Dan malaikat juga yang mencatat. Malaikat mencatat perbuatan seseorang itu bukan berdasarkan kutipan atau teks takdir dalam ilmu Allah, tapi berdasarkan perbuatan seseorang atau manusia itu, sehingga dia mencatat. Misalkan malaikat menulis si A jam 10 berbuat maksiat, tulis si A jam 10 berbuat maksiat. Kan baru ada saat itu juga baru ada tulisan yang dipegang oleh malaikatnya. Dasar pegangan malaikat itu tulisan atau notice ya, notice atau catatan malaikat itu yang dibawa oleh malaikat di sidang besok di akhirat. Data-data yang dilihat oleh malaikat, rekaman itu yang dibawa, bukan yang di dalam ilmu Allah yang takdir itu. Jadi dokumen takdir Allah itu tidak dibawa sebagai bahan untuk sidang atau pengadilan manusia kelak di akhirat. Jadi buku ini, itu buku catatan oleh malaikat Raqib Atid itu yang dibawa diajukan di sidang pengadilan di akhirat. Sedangkan dokumen yang hanya Allah yang mengetahui itu tidak diberitahukan ke malaikat dan juga manusia termasuk pelakunya itu. Maka yang dipakai untuk meminta pertanggungjawaban manusia itulah dokumen itu, dokumen yang dibawa malaikat itu. Dokumen yang dibawa malaikat pada waktu di dunia itu kan dicatat itu ya, itu dibawa. Jadi itulah catatan-catatan yang diserahkan kepada manusia. Jadi ini memang, ini kalau kita bicara ini memang harus menggunakan instrumen agama, karena untuk mendukung supaya tadi itu pemahamannya lebih kuat. Walaupun dari sudut filsafat memang juga masuk akal kalau yang berbuat itu manusia, sedang Tuhan itu hanya mentakdirkan, maka yang bertanggung jawab secara fisik adalah manusia. Ini logika, tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagaimana yang tidak diketahui oleh manusia, oleh makhluk itu dijadikan bahan untuk mengadili, nggak masuk akal. Jadi misalkan seorang berbuat maksiat diadili kan di akhirat, itu kan takdir lah. Kamu kok tahu takdir kamu maksiat sebelum berbuat maksiat? Kan tidak masuk akal. Dia mengatakan takdir tahu, diketahuinya itu setelah berbuat maksiat. Jadi perbuatan maksiat itu yang diadili pada waktu dia itu belum tahu tentang apa yang dikerjakannya adalah sebuah takdir. Jam 10 dia maksiat, itu yang diadili. Kemudian baru tahu, oh ternyata takdir ini. Ternyata takdir saya ini adalah jam 10 tadi itu berbuat maksiat, itu dipegang oleh malaikat. Nah, untuk menghadapi itu sebenarnya juga ada pedoman, tapi nanti kita bahas lain waktu ya, supaya kita itu lebih bisa dekat kepada pemilik takdir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi yang bertanggung jawab itu adalah secara logika, rasional, itu adalah manusianya. Karena manusia yang melakukan perbuatannya itu kan dalam ilmu Allah. Takdir itu kan masih ilmu, dia tidak bisa dijadikan sebagai bahan untuk menggugat maupun menghukum maupun mengadili, karena masih ilmu, dan itu yang pegang kan Allah yang Maha Tahu. Malaikat nggak tahu menahu, sementara yang menuntut itu adalah malaikat. Jadi dasar malaikat menuntut kita itu adalah catatan kita di dunia pada waktu kita berbuat, bukan mengambil dokumen dari ilmu di ilmunya Allah, yaitu di takdirnya Allah. Itu tidak berdasarkan bukti-bukti yang tercatat dalam kehidupan dunia ini. Jadi sekali lagi, perbuatan kita itu adalah meskipun sudah ditakdirkan Allah, tetap yang bertanggung jawab adalah manusia itu sendiri. Dan tidak bisa kita itu mengelak bahwa ini takdir Allah, nggak bisa, karena tidak ada yang tahu. Jadi yang diketahui takdir manusia itu setelah kita itu melaksanakan perbuatan maksiat, ya. Setelah kita berbuat maksiat, oh kita tahu 7 ini ternyata takdirnya begini, ya, baru dia itu tahu bahwa takdirnya itu bisa diketahuinya setelah ada kejadiannya. Kemudian yang harus kita pahami juga, selain tidak kita ketahui, itu takdir itu kan hanya milik Allah, dia pengetahuannya. Di samping kita nggak tahu, hanya milik Allah pengetahuannya. Jadi seluruh umat manusia termasuk malaikat dan makhluk lainnya itu tidak tahu tentang bagaimana konsep di takdir Allah, tidak tahu. Nah, konsep tersebut tidak bisa dijadikan hujah untuk mengelak dari tanggung jawab. Nah, konsep tersebut, konsep dalam ilmu Allah, konsep takdir dalam ilmu Allah yang hanya Allah yang Maha Tahu, itu tidak bisa menjadi hujah bagi kita untuk membela diri pada waktu kita dituntut di akhirat. Demikian ya. Jadi ini sekedar pemahaman supaya kita itu paham, oh ternyata justru makin kita itu senang kalau nggak tahu takdir itu. Kenapa? Kita akan semakin jadi baik, bisa memilih kebaikan dengan leluasa, bisa memilih kebaikan leluasa yang kira-kira bisa menyenangkan kita. Ini kan peluang kita, peluang untuk memilih surga di akhirat. Coba kalau kita tahu takdirnya, sudah tahu ke neraka, kita nggak bisa milih ke neraka, kita tetap ke neraka, itu takdirnya. Tapi kalau kita nggak tahu, kita bisa memilih, bahwa kita itu bisa memilih bagaimana agar di akhirat kita itu bisa masuk surga, di dunia ini kita berbuat yang memungkinkan membawa kita ke surga. Enak kan? Tidak tahu takdirnya kita itu bagaimana, kelak bagaimana, kita beribadah penuh dengan ikhlas. Yang penting kita yakin ini ikhlas, tidak perlu kita ungkit-ungkit yang sudah kita perbuat, semuanya adalah takdir Allah. Insya Allah kita masuk di jannahnya Allah. Demikian. Ada lagi yang menanyakan, kalau begitu Allah kejam ya, karena mentakdirkan manusia ke neraka, tapi Allahnya sendiri tidak ke neraka. Nah, saya ulangi lagi pertanyaannya, kalau begitu Allah kejam ya, Tuhan kejam sekali ya, mentakdirkan makhluknya ke neraka dengan disiksa oleh siksaan neraka, api yang menyala-nyala. Jadi harus kita jelaskan ulang bahwa takdir itu hanya ilmu Allah yang Maha Tahu. Karena ilmu tentang takdir itu hanya Allah yang Maha Tahu, jangan jadikan takdir Allah itu sebagai hujah untuk kita berbuat bebas semau sendiri.
kita kan tidak tahu besok mau ke surga atau neraka, maka jangan gunakan itu sebagai hujah untuk kita bebas berbuat. Oleh karena itu kita harus sadar di surga neraka itu kita tentu tidak kuat di neraka, maka kita pilih surga. Caranya gimana? Agama memberi pedoman, kan sudah ada rasul dikirim ke seluruh umat manusia, ada nabi, ada pemberi ajaran supaya kita ke surga besok itu di akhirat, itu sudah ada. Nah kita kan sadar ketika itu, diberi kesadaran, diberi ingatan, diberi harapan, diberi perasaan itu supaya sadar. Jadi perasaan kita itu, harapan kita itu, optimisme kita itu adalah karunia Allah agar kita bisa memilih. Berdasarkan tadi itu, kalau seandainya Allah tidak tahu menahu dengan takdirnya, tentu Allah nggak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Ini mustahil bagi Tuhan. Masa Tuhan nggak tahu kejadian besok hari, nasib seluruh makhluk? Kan bukan Tuhan namanya. Jadi itu tanggung jawab Tuhan, begitu harus tahu. Tuhan harus tahu besok kejadiannya apa, nasib kita besok di akhirat bagaimana, surga atau neraka itu. Tuhan kudu ngerti, Tuhan harus tahu supaya gagah sebagai Tuhan. Nah kalau nggak tahu kan bukan Tuhan namanya. Nah kita harusnya bangga memiliki Tuhan yang maha tahu seperti itu. Nah kita tinggal kitanya, peran kita bagaimana. Jangan terus kita jadi Tuhan ingin ngatur semua, enggak. Kita harus memiliki pahaman bahwa kita itu sebagai makhluk Allah yang terbatas. Ya, karena keterbatasan itu, maka kita dengan nikmat yang luar biasa ini diberi hak untuk memilih mana yang kira-kira menyenangkan, kita pilih. Di depan kita itu ada sebelah kiri maksiat, sebelah kanan nikmat, dan yang perbuatan baik kita pilih. Ya semuanya kan selama kita masih sadar, ya kita gunakan waktu kita pada sadar itu, kita harus memilih yang baik selagi masih sadar. Lain kalau sudah mabuk. Makanya kan agama kan melarang orang mabuk karena khawatir itu, khawatir berbuat maksiat yang tidak dia sadari. Akhirnya apa? Susah, repot sendiri kan. Jadi begitulah, kita kenalilah diri kita bahwa kita itu terbatas. Fahamlah bahwa Allah itu maha tak terbatas. Jangan menantang, apalagi menginginkan Allah itu selalu baik sama kita dan selalu membela kita. Karena kita meyakini itu tidak begitu, meskipun kita itu yakin bahwa takdir Allah itu ada, bahwa Allah itu memiliki takdir seluruh makhluk, kita yakin penuh. Selama kita berbuat maksiat juga tetap dihukum, karena fisiknya yang dinilai oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi catatan alien itu ya, itu catatan dari perbuatan kita sendiri, bukan catatan yang dikutip dari buku induk takdir makhluk. Bukan di situ. Makanya yang dihukum tetap harus yang tertulis di dalam catatan tersebut. Siapa yang mencuri, tulis A mencuri. Siapa yang berbuat baik, ditulis B berbuat baik. Siapa yang buat maksiat, C tulis. Itu yang dibawa nanti untuk pengadilan di akhirat. Nah, yang karena apa? Karena kita itu tidak bisa mengelak dari kehidupan fisik kita yang saat ini kita alami adalah bentuk fisik kita, sehingga apa yang kita perbuat adalah kelihatan. Sebenarnya kan bukan cuma hal takdir yang nggak nampak, niat kita pun juga, niat kita itu kalau belum terlaksana kan belum dinilai sebagai perbuatan jahat. Ini juga nikmat Allah, ini rahmat Allah juga ya. Seseorang yang berniat buruk, ketika dia itu tidak jadi melaksanakan, maka niatnya itu tidak dicatat. Berarti dia itu tidak ada perbuatan buruk walaupun punya niat
buruk. Sedangkan perbuatan baik walaupun baru niat sudah dicatat. Artinya niat itu kan diketahui juga ternyata oleh malaikat kan, diketahui itu niat itu. Siapa yang menulis, yaitu Allah. Allah memberitahu ke malaikat, ini malaikat sudah berniat baik. Si A walaupun tidak berbuat baik tapi sudah berniat baik, tulis si A berbuat baik. Itu yang memberitahu Allah dulu kepada malaikat. Jadi kalau malaikat kan tidak tahu niat kita, malaikat kan tidak, hati kita itu tidak tahu, malaikat itu yang tahu ya gambar kita bagaimana. Gambar yang tahu hati kita itu Allah. Kemudian Allah juga yang memberitahu ke malaikat syarat dia itu sudah niat berbuat baik tapi tidak jadi kok, ya sudah dibuat baik, kenapa ada halangan. Jadi begitulah nikmat Allah itu untuk kita manusia. Jangan sampai kita itu salah terapkan dan terus merasa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan kita. Itu semua perbuatan kita sendiri, yang semuanya sudah kita laksanakan dan disaksikan oleh para malaikat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya ulangi lagi ya, bahwa yang dijadikan bahan untuk meminta pertanggungjawaban manusia kelak di akhirat adalah tulisan dari malaikat Raqib dan Atid yang dicatat setelah terjadinya perbuatan oleh manusia tersebut, tidak berdasarkan tulisan di ilmu Allah yang berupa takdir tersebut. Ya, dipahami ini ya, supaya kita tidak salah memahami. Saya ulangi lagi bahwa catatan Raqib dan Atid itu yang dijadikan bahan untuk meminta pertanggungjawaban manusia kelak di akhirat, yang dicatat setelah manusia berbuat. Jadi sebelum berbuat tidak dicatat. Artinya ketika perbuatan tersebut telah dilaksanakan, baru dituntut pertanggungjawaban. Sedangkan apa yang tertuang di dalam data ilmu takdirnya Allah, yang itu Allah Maha tahu, itu semuanya nggak tahu kecuali Allah, itu tidak dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Akhirnya apa? Yang bertanggung jawab atas perbuatan manusia kelak itu, meskipun dulu sudah ditakdirkan sebelum ada alam semesta ini, tetap manusia yang melakukan tersebut. Kenapa? Karena pertanggungjawaban itu terhadap perbuatan manusia tersebut, bukan perbuatan Allah yang mentakdirkan. Ya, demikian ini dipahami, didalami, supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian mengenai takdir manusia yang dimasukkan ke surga maupun neraka, itu begini penjelasannya. Memang dalam takdir di ilmunya Allah itu, manusia sudah dicatat dia itu akan masuk neraka atau surga. Tetapi untuk masuk ke neraka maupun surga itu secara awam itu diadakan proses pengadilan, yaitu di yaumul hisab. Dihisab dulu, itu kumpul di padang mahsyar, dihisab, baru masuk neraka. Nah, dasar masuk neraka itu adalah perhitungan amal. Di mana amalnya? Di dunia.
pada waktu di dunia dan dicatat oleh malaikat setelah berbuat amal tersebut. Jadi proses masuk ke neraka itu proses, walaupun ditakdirkan Allah masuk neraka, itu prosesnya itu yang panjang untuk sampai ke neraka itu. Kalau yang ke surga itu ada beberapa golongan yang langsung tanpa hisab langsung ke surga itu ada, tapi kalau ke neraka itu proses. Untuk sampai memutuskan masuk neraka itu tidak sekejam preman tiba-tiba dilempar ke neraka, itu tidak, tapi ada pengadilan. Lah pengadilan itu, dasar pengadilannya adalah tuntutan terhadap perbuatan manusia yang dicatat setelah manusia berbuat, bukan yang ada di dalam buku takdir Allah yang hanya Allah itu yang maha tahu. Jadi ini harus kita pahami bersama supaya tidak timbul suudzon kepada Allah maupun suudzon kepada agama ini maupun suudzon kepada para nabi maupun menyalah-nyalahkan takdir Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Kita harus berusaha selalu belajar dan menyadari keterbatasan kita sebagai manusia yang harus mengikuti yang maha tidak terbatas, yaitu Allah yang sudah memberikan tuntunan, pedoman dan ajaran kepada kita. Demikian, semoga kita terbuka hati kita untuk memahami ini. Terima kasih.